Pemirsa, pemerintah akhirnya menetapkan biaya perjalanan ibadah haji 2022. Sementara itu, kuota haji untuk Indonesia diharapkan mencapai 110.500 jemaah. Biaya perjalanan ibadah haji tahun ini akhirnya ditetapkan sebesar Rp38.886.009. Jumlah ini naik sekitar Rp4 juta dari tahun 2020. Sementara itu, publik menunggu kepastian kuota haji yang akan didapat oleh Indonesia dari pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya, Komisi 8 menyebut asumsi kuota haji diperkirakan mencapai 110.000 jemaah. Pemirsa, biaya apa saja yang bertambah dan apakah biaya tambahan ini dibebankan ke calon jemaah haji? Sudah bersama kami Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenak, Saiful Mujab. Selamat sore Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, untuk kenaikan Rp4 juta ini apakah akan dibebankan ke jemaah haji yang bisa berangkat tahun ini? Jadi yang pertama tentunya kita patut bersyukur kemarin pemerintah dengan Komisi 8 telah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji ya yang disebut BP, yaitu sebesar totalnya itu sebenarnya 81 juta sekian. Nah, namun yang kewajiban daripada jamaah itu adalah 39,8. Nah, jamaah ini sudah tertunda selama 2 tahun dan akhirnya karena ada dana virtual account yang dikelola oleh BPKH, maka jamaah sama sekali tidak membayar kembali. Jadi tinggal menunggu panggilan tentunya. Berarti bahasa lebih awamnya bisa dibilang ada pertambahan uang dari tabungan haji yang telah disetorkan oleh masyarakat seperti bunga gitu ya Pak ya? Ya, bahasa gampangnya itu karena kan dana itu dikelola oleh BPKH. Selama 2 tahun yang sudah pelunasan itu kan tertunda. Iya. Nah, dari pengelolaan itu ada nilai manfaat. Nah, nilai manfaat itu bisa untuk menutup ya dari masing-masing jamaah tersebut sehingga jamaah tidak dibebankan kembali. Oke. Baik, kalau dari selisih tadi kan harganya naik Pak. Nah, ini nantinya jumlah ini digunakan untuk apa Pak? Apakah ada perubahan pada fasilitas yang akan diterima oleh jamaah ataukah dialokasikan ke hal yang lain? Jadi kan ada beberapa item ya biaya perjalanan ibadah haji ini. Item yang tertinggi adalah item penerbangan. Terus yang kedua juga ada living cost yang akan kembali kepada jamaah yang masih tetap di tahun 1443 Hijriah ini atau tahun 2022 itu kan 1.500 real, itu masih sama. Di samping dengan biaya-biaya yang lain seperti pemondokan baik di Makkah, di Madinah maupun ya terus transportasi di Arab Saudi, terus konsumsi. Di samping itu juga untuk di dalam negeri kayak asrama dan lain sebagainya. Nah, itu semua kan sudah dihitung persis dan sehingga ya dengan adanya ketetapan itu ya kita terus mengawal tentunya. Baik, Pak Saiful, dengan ditetapkannya jemaah haji yang berusia di bawah 65 tahun, bagaimana dengan kuota? Apakah sama seperti yang telah ditetapkan sebelumnya, ada pertambahan itu atau berapa Pak? Jadi kita masih menunggu kota yang resmi di Arab Saudi. Asumsi untuk sementara ini kan kotanya 50%. Arab Saudi telah mengumumkan bahwa tahun ini insya Allah ada jamaah haji sebesar 1 juta untuk dunia. Nah, 1 juta ini kan tentunya ada untuk internal Arab Saudi dan juga untuk dunia. Maka asumsi kita itu ada 50% dari data haji yang sudah tertunda selama 2 tahun. Jadi asumsinya sekitar 100 lebih kan gitu. Nah, terus yang kedua ternyata Arab Saudi memberikan syarat antara lain usia sebelum 65. Ya. Tapi syarat ini juga masih kita pelajari tentunya karena mulai mikotnya kapan atau 65 itu terhitung kapan. Nah, ini sampai saat ini kita masih menunggu yang disebut MOU dengan Arab Saudi. Terus yang ketiga ternyata juga harus vaksin sebelum PCR sebelum berangkat. Nah, 65 ini
ini yang sementara ini ya kita data dulu. Kita data sambil menunggu kepastian kapan mulai 65 itu dihitung. Terus yang kedua kepastian gitu kan terkait kuotanya yang persis berapa gitu. Baik Pak, ini kan tentu saja kan berdampak pada lamanya antrian jemaah yang ingin berangkat haji. Nah kemudian apakah selain tadi menunggu pihak Arab Saudi, apakah ada upaya lain yang mungkin dilakukan oleh Kementerian Agama? Upayanya gini, jadi kita terus berkoordinasi ya, atau pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ini terus melobi ke Arab Saudi agar Indonesia itu diberi kota penuh, ya artinya yang tertunda. Satu sisi yang lain kita juga sudah melobi, ya syukur-syukur dengan ada negara-negara lain yang tidak terpakai diberikan kepada Indonesia. Ini semuanya ini adalah usaha agar kota Indonesia terus meningkat satu sisi yang lain untuk mengejar orang yang sudah menunggu lama. Tapi juga yang perlu kita pahami bahwa haji ini kan terikat oleh ruang dan waktu. Ya kan waktunya kita paham betul, tapi ruangannya kan milik Arab dan gitu. Nah, kita terus berusaha secara maksimal untuk hal tersebut. Baik, kita tunggu kabar baik dari pemerintah Arab Saudi dan juga kuotanya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi jamaah Indonesia. Terima kasih Pak Saiful Mujab sudah bergabung bersama kami, selamat sore.